tempat tinggal Anda rusak karena bencana alam? Maka pemerintah dapat membantunya karena hal tersebut merupakan standar pelayanan minimal layanan 1. Kategori bencana yang dapat difasilitasi adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam, yaitu gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kekeringan, banjir bandang, angin topan atau puting beliung, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor. Bencana sosial atau yang diakibatkan oleh ulah manusia, seperti kebakaran, tidak termasuk kategori. Bencana skala provinsi adalah tanggung jawab Pemprov, sementara bencana skala kabupaten atau kota adalah tanggung jawab Pemkab atau Pemkot, ditetapkan dengan SK Gubernur dan SK Bupati atau Wali Kota. Pada masa tanggap darurat, akan dilakukan pendataan rumah rusak oleh Pemda atau BPBD. Kemudian diklasifikasikan menjadi rumah rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Siapa saja yang dapat dibantu melalui layanan 1? Setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, penghasilan rumah tangga di bawah UMP dan tidak memiliki tabungan mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah. Yang kedua, memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan. Yang ketiga, tidak memiliki aset bangunan lain. Dan yang keempat, terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa atau akses terhadap rumah sewa. Tahapan pemberian bantuan adalah sebagai berikut. Untuk rumah rusak sedang dan ringan akan mendapatkan rehabilitasi rumah, dan untuk rumah rusak berat akan dibangunkan kembali rumah layak huni. Sementara, jika lokasi tidak layak sebagai kawasan permukiman kembali, maka yang terkena bencana akan direlokasi dan mendapatkan unit rumah standar tipe 36. Spesifikasi bangunan rumah sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Untuk yang tidak memiliki penguasaan atas tanah dan bangunan, akan difasilitasi melalui bantuan akses sewa rumah layak huni dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah tanggap darurat. Lalu, bagaimana jika tidak terjadi bencana? Lakukan mitigasi bencana dengan kajian risiko bencana dan pemetaan kawasan rawan bencana, serta jumlah rumah korban bencana yang belum tertangani. Permasalahan yang dihadapi mayoritas pemerintah daerah adalah terkait keterbatasan APBD. Oleh sebab itu, penyelesaian SPM tidak hanya melalui APBD saja, tetapi juga dapat memanfaatkan sumber pendanaan lainnya, misalnya DAK, bantuan APBN, CSR, KPBU, dan sebagainya. Dengan terselenggaranya standar pelayanan minimal bidang perumahan layanan 1, maka akan tercapailah target penurunan jumlah rumah tidak layak huni. Selanjutnya, apa yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam layanan 2? Saksikan di video berikutnya.